semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Oke, untuk memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan ajaran masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Untuk memulai pelajaran hari ini, sebelumnya Ibu akan mengabsen dulu siapa yang nggak masuk hari ini ya. Siapa yang nggak masuk hari ini? Alhamdulillah ya kalau nihil. Semoga kita selalu sehat dan bisa ikut pelajaran setiap harinya. Untuk pelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang Pancasila. Apa sih Pancasila itu? Bagaimana sih lambang-lambang Pancasila itu? Sebelum kalian mengenal lambang-lambang Pancasila, kalian harus mengenal lambang negara Indonesia. Lambang negara Indonesia itu apa, Bu? Lambang negara Indonesia itu seperti ini. Ini lambang negara Indonesia, yaitu burung Garuda. Deskripsinya seperti apa, Bu? Oke, Ibu akan jelaskan ya. Di sini sudah ada gambar burung Garuda. Burung Garuda ini untuk kepalanya itu toleh ke kanan heraldik, dan perisai yang ada di sebelah kanan dan sebelah kiri menyerupai jantung dengan rantai yang ada di leher burung Garuda. Untuk semboyan burung Garuda yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dan tulisan Bhinneka Tunggal Ika itu sudah ditulis di atas pita yang dijengkram burung Garuda. Itu deskripsi dari lambang burung Garuda, yaitu lambang negara Indonesia. Setelah itu, Ibu akan menjelaskan bagaimana sih, Bu, lambang-lambang Pancasila. Untuk yang pertama, lambang sila pertama yaitu bintang. Bintang dilatar belakangi oleh warna hitam yang ada di belakangnya. Arti bintang itu apa sih, Bu? Arti bintang itu yaitu cahaya yang dipancarkan oleh Tuhan kepada umat manusia. Dan makna dari latar belakang bintang itu yaitu segala sumber berkah yang ada di dunia yang sudah diberikan oleh Tuhan. Yang kedua, rantai. Untuk rantai di sini ada dua macam, yaitu rantai yang berbentuk segi empat dan rantai yang berbentuk lingkaran. Rantai yang berbentuk kenapa sih, Bu, kok ada dua macam rantai? Oke, untuk rantai yang pertama, rantai yang berbentuk segi empat yaitu dilambangkan untuk laki-laki, dan rantai yang berbentuk lingkaran itu dilambangkan sebagai perempuan. Jadi kita sebagai warga Indonesia mempunyai hubungan timbal balik antar manusia, baik perempuan maupun laki-laki. Jadi kita sebagai warga Indonesia harus menyelesaikan masalah-masalah dan bisa menyelesaikan masalah yang ada di kehidupan kita setiap harinya. Yang ketiga, pohon beringin. Loh, kenapa sih, Bu, kok ada pohon beringinnya? Untuk pohon beringin ini diibaratkan itu sebagai payung. Kita sebagai warga Indonesia itu bisa berteduh dan merasa aman bila ada di baliknya. Terus yang kedua, di sini ada akar tunggang. Kenapa kok ada akar tunggang? Karena kita sebagai warga Indonesia harus saling menguatkan pada tiap-tiap warga Indonesia. Dan yang ketiga ada akar sulur-sulur. Akar sulur-sulur itu diibaratkan sebagai perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan ras. Meskipun kita berbeda, tapi kita sebagai warga Indonesia harus tetap bersatu. Dan yang keempat ada gambar banteng. Loh, kenapa, Bu, kok ada gambar banteng? Kenapa kok ada gambar hewan dan lainnya, sedangkan yang lainnya bukan gambar hewan? Karena gambar banteng ini diibaratkan sebagai hewan sosial yang suka berkumpul. Loh, kenapa kok diibaratkan sebagai hewan yang suka berkumpul? Karena warga Indonesia itu sukanya itu berkumpul, berdiskusi, bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Jadi warga Indonesia itu tidak suka mengambil keputusan secara individu dan secara pribadi. Yang terakhir, untuk sila yang kelima, ada gambar padi dan ada gambar kapas. Gambar padi diibaratkan sebagai ketersediaan makanan, dan gambar kapas diibaratkan sebagai ketersediaan pakaian.
Jadi kita sebagai warga Indonesia harus tidak akan merasa nyaman dalam hidup kalau tidak ada sandang dan pangan. Sandang dan pangan itu apa, Bu? Sandang itu makanan dan pangan itu pakaian. Jadi, kenapa kok ada sandang dan pangan? Kita sebagai warga Indonesia itu harus mempunyai keadilan dan sejahtera sebagai cita-cita sila kelima. Oke, sudah selesai ya. Ibu sudah menjelaskan bagaimana lambang-lambang 5 Pancasila dan lambang-lambang negara Indonesia. Berhubung waktunya sudah habis, Ibu akan memberi tugas kepada kalian. Setiap individu harus memberikan contoh kegiatan sehari-hari yang mengandung ini nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai 5 Pancasila. Setiap individu harus memberikan contoh masing-masing satu. Paham anak-anak? Alhamdulillah ya kalau paham. Jadi kenapa sih Bu kita kok harus mempelajari lambang-lambang negara Indonesia? Kenapa sih Bu kita kok harus mempelajari nilai lambang-lambang Pancasila? Karena kita sebagai warga Indonesia wajib, bukan sunnah ya, wajib untuk mengerti, memahami. Jadi kita harus menerapkan nilai-nilai yang sudah tercantum dalam Pancasila tersebut. Kita sebagai warga Indonesia tidak boleh egois. Kita harus bersatu meskipun kita berbeda agama, kita berbeda suku, kita berbeda ras, harus tetap bersatu. Paham anak-anak? Paham ya, alhamdulillah. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya, pekan depan ya. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan ajaran masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah pertemuan hari ini berjalan lancar. Semoga semuanya bisa diambil hikmahnya dan semua paham. Jangan lupa belajar, hati-hati di jalan, jangan lupa makan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.